Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin tentang itu sistem gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Silakan yang kemarin silakan ya, kita doa untuk memulai. Ya, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya ini Bapak Ken untuk kehadirannya pada hari ini. Nanti jika ada sebutkan angkat tangan hadir Pak. Pertama Kakak, ya Erlin, Ahmad. Siapa sebenarnya itu? Kita manusia bergerak atau diam? Lalu apa itu bergerak? Silakan angkat tangan. Ya. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam peregangan otot yang tertarik dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Iya, betul. Betul. Ya, itu yang aktif. Kalau yang pasif, dia tulang yang ada dalam tubuh kita, baik tulang kepala sampai di tulang bawah. Kelompok 3, yang tulang. Iya, retak tulang, betul. Kelompok 4. Iya, betul. Jadi sudah kalian sebutkan tadi, itu nama yang di bagian pertama itu tentang kelainan pada tulang manusia. Kalau misalnya osteoporosis itu kelainan atau bukan? Kelainan atau bukan? Osteoporosis yang tulang keropos. Kelainan? Nah, ya betul. Kalau kan sering orang apa namanya itu tulang yang bengkok, ya itu kelainan atau bukan? Ya, kelainan, betul. Jadi itu tentang pembelajaran yang tadi. Jadi ini yang Bapak ingin Bapak sampaikan tadi tentang tujuannya. Jadi setelah kalian belajar hari ini diharapkan semua siswa itu mampu untuk sampai menerapkan tujuan pelajaran yang ingin Bapak sampaikan dari ini. Yang pertama itu satu, menganalisis struktur dan fungsi tulang. Yang harus bisa menganalisis fungsi dan strukturnya. Ini akan Bapak bagikan yang KTD untuk kalian. Yang kedua, menganalisis hubungan tulang dan otot pada sistem gerak manusia. Jadi ada sistem gerak, dia ada dari otot dan tulang. Betul. 3, menganalisis penyebab terjadinya kelainan atau penyakit pada sistem gerak yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kelainan penyakit tadi itu nanti kalian jabarkan, kalian sebutkan di KTD nanti. Terus yang terakhir itu dia ada cara menghindari atau mengobati penyakit tadi. Sudah kalian sebut misalnya patah tulang atau osteoporosis itu bagaimana cara mengobatinya? Nanti akan Bapak kasih LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Tapi sebelumnya di sini kita akan sama-sama nanti mengamati video pembelajaran tentang kelainan tulang. Ini ada linknya Bapak berikan di sini di depan. Jadi kita akan simak video ini. Ini panduan nanti untuk kalian menjawab LKPD. Jadi materi yang Bapak sampaikan ini ada hubungannya dengan LKPD yang kalian kerjakan nanti. Ini akan Bapak berikan videonya tentang yang LKPD ini nanti. Karena dengan istilah skoliosis. Iya, itu video kedua tadi. Kelompok 2. Ya, kita 3. Marwah 4. Siapa? Ya, sepakat sudah? Ya. Bapak bagikan LKPD di internet juga boleh, sesuai nanti yang petunjuk soalnya. Kalau nanti di sini ada dia kajian literatur, berarti kamu kerjakan mengikuti yang internet artikel dari Togel. Bisa? Nah, kemarin Pak Sodo sudah menggunakan handphone, jadi cari handphonenya masing-masing. Nanti kerjanya per kelompok. Jadi kelompok 1 dengan kelompok 1 tidak mengganggu di kelompok lain. Paham? Paham. Kelompok 2, kelompok 3. Ya.
Tapi jika ada yang ditanyakan, boleh konfirmasi ke Bapak di kantor KPD-nya. Waktu diskusinya itu untuk mengerjakan KPD ini sekitar 20 menit, ya, paling lama. Nanti kita presentasi kelompok. Misalnya ini nomor 1, nomor 2, ya. Ini apa namanya? Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sistem gerak pada manusia. Nomor 1. Tuliskan rumusan masalah data kenyataan terkait permasalahan di atas. Penyebab Dewi, Gita dan Gita terkena kelainan tulang belakang disebabkan oleh pergeseran hewan tulang, obesitas, cedera tulang, postur tubuh yang buruk, disposisi otot, osteoporosis dan distis atau peradangan pada ruang serta tulang belakang. 2. Buatlah dugaan jawaban berdasarkan rumusan masalah serta pertanyaan yang sudah kalian semua sebelumnya. Pada kegiatan sistem gerak pada manusia, kami mengetahui bagaimana cara duduk yang benar dan salah, dan kami mengetahui dampak kelainan pada tulang manusia. Carilah beberapa kajian Nomor 3. literatur atau artikel yang dapat menjadikan acuan dalam mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Gita, Dewi, dan Gita tersebut sehingga penyakit osteoporosis, komposis, dan lordosis tersebut dapat dihindari atau disembuhkan. Kelainan tersebut dapat dihindari disembuhkan dengan cara 1. Menjaga cara duduk dengan posisi yang benar. 2. Sikap duduk tulang belakang tidak melengkung pada daerah lumbalis. 3. Sikap duduk yang membengkok atau membentuk huruf S, melengkung ke arah samping. Lanjut. Pengertian dari lordosis, osteoporosis, komposis. 1. Jika tulang punggung membengkok ke depan, maka disebut dengan lordosis. 2. Jika membengkok ke arah belakang, maka disebut komposis. 3. Jika membengkok ke arah kiri atau ke kanan, maka disebut kolposis. 3. Ciri-ciri kelainan kolposis seperti nyeri pada bagian punggung. Umumnya kelainan bentuk fisik miring ke satu sisi atau terganggu atau punggung tidak sejajar. Ciri-ciri kelainan komposis: area nyeri seperti di bagian leher dan punggung. Umumnya bertubuh pendek, struktur kompresi tulang belakang, gangguan keseimbangan, keterbatasan dan bergerak dan lain-lain. Ciri-ciri kelainan lordosis: area nyeri pada punggung, umumnya seperti tulang punggung, melengkung di bagian bawah secara berlebihan atau kelainan bentuk fisik. Sini, yang ini
depannya dari kelompok 1 ke kelompok 3 ini menyampaikan tentang bagian-bagian dari struktur yang rapat tadi. Kalau untuk kelompok 1 tadi sudah disebutkan, yang kelompok 3 ini cukup yang kepala. Jadi yang lain kebagian satu gambar. Jadi kalian lihat di LKPD-nya masing-masing, apakah sama atau berbeda jawaban yang untuk bagian-bagian tengkorak kepala. Ya. Dimulai dari nomor 1, silakan. Ya. Saya akan menjelaskan rekat tubuh dari tulang tengkorak. Ya. Yang pertama, Ya, tunjuk. tulang ubun-ubun. Yang kedua, tulang pelipis. Yang ketiga, tulang tengkorak belakang. Yang kelima, tulang dahi. Yang keenam, tulang biji. Ya. Yang ketujuh, tulang tapis. Yang ke-8, tulang air mata. Yang ke-9, tulang hidung. Ya. Ke-10, tulang pipi. Yang ke-11, tulang rahang atas. Ya. Yang keempat juga tulang rahang bawah. Ya. Ada konfirmasi? Sama jawabannya? Sama. Ya. Ya, kalau sudah sama, silakan kelompoknya menutup presentasi kami dari kelompok. Ya, kami dari kelompok 3 Mungkin presentasi kami. sampai sini saja presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Lanjut dari kelompok. Ya, silakan. Kelompok yang bawah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Cara dapat menyebabkan kesakitan bagi penderitanya. Jika dilihat dari samping, tulang belakang memiliki postur yang berjenjang. Bagian dari tulang belakang bernama toraks, memiliki gaya lengkungan keluar. Sikap duduk tidak membengkok atau membentuk huruf S atau melengkung ke arah samping. 3. Rajin berolahraga secara teratur. 4. Sikap duduk tidak membungkuk. 5. Banyak mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium dan mineral yang baik untuk tulang. Yang ketujuh, mengurangi kegiatan membawa beban berat di punggung. Dan ya, tadi sudah yang LKP mau menjelaskan yang menyebutkan gambarnya, katanya ini apa namanya, ini apa seperti kelompok 3 tadi. Terkeras Pak, namanya dia sambil ditunjuk yang gambar. Saya menyebutkan nomor tulang belakang atau vertebrae. Nomor 1, Ya. vertikal. Nomor 2, thoracic. Nomor 3, lumbar. Nomor 4, sacral. Nomor 5, chassis. Ya. Oke. Chassis. Iya. Sama? Sama. Atau ada yang beda? Nggak ada? Ya, sama. Ya. Terima kasih dari kelompok 2. Silakan menutup presentasinya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Dan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Rahman. Yang kedua Muhammad Eka Asoli. Yang ketiga Berli. Dan yang keempat Erwin. Kami berempat sini akan menyampaikan dari sistem gerak manusia yang akan kita tulis. Ada 3 soal di sini. Jadi untuk soal yang nomor pertama, tuliskan rumus masalah atau daftar pernyataan terkait permasalahan di atas. Dari permasalahan tersebut atau yang di atas tadi, kami bisa mengambil 2 pertanyaan, yaitu 1. Kenapa bisa terjadi kelainan atau gangguan pada sistem gerak? 2. Bagaimana kelainan atau gangguan sistem gerak tersebut dapat dicegah? Ya, untuk pertanyaan nomor 2, buatlah bulan jawaban berdasarkan urusan masalah atau daftar pertanyaan yang sudah kalian buat sebelumnya. Yaitu kelainan pada sistem gerak terjadi ketika ada kerusakan atau gangguan pada organ organ yang termasuk di dalamnya. Kelainan pada sistem gerak bisa disebabkan oleh berbagai faktor antara lain genetik, spesifik, infeksi, kerusakan pada otak, dan cedera atau kecelakaan. 2 adalah mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium, sikap duduk yang benar, dan melakukan aktivitas dengan hati-hati. Yang ketiga, carilah beberapa kajian literatur atau artikel yang dapat menjadi acuan dalam mengidentifikasi masalah
yang dialami oleh Dita, Dewi, dan Gita tersebut, sehingga penyakit skoliosis, kifosis, dan lordosis tersebut dapat dihindari atau disembuhkan dengan senantiasa menjaga kesehatan tulang dan mengkonsumsi makanan yang bagus untuk pertumbuhan tulang, seperti makanan yang mengandung zat tahu tinggi, atau mengkonsumsi minuman kaya akan kalsium dan mineral yang baik untuk pertumbuhan dan kesehatan tulang, dan menghindari cara duduk yang salah dan rajin berolahraga. Silakan. Ini yang gambar di nomor 3. Saya akan menjelaskan tulang berat dan Ya, tunjuk ya. yang ini tulang rusuk sejati, ini tulang rusuk palsu, yang ini manubrium sterni, ini corpus sterni, processus hipoid, dan yang ini tulang bawah, dan yang ini tulang rusuk malah. Yang di ini tadi. Ini Ya. tulang rusuk palsu. Iya. Ada yang konfirmasi? Jawaban namanya atau sama? Sama. Ya. Kalau sama, berarti kelompok 1 boleh untuk presentasinya. Baik, sekian dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan sekian. Ya, tepuk tangan untuk namanya. Selanjutnya yang terakhir. Kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi. Perkenalkan, nama saya Elsa Andriani dan rekan saya bernama Astiani. Dan nama saya adalah Ricardo. Apakah kelainan psikologis dapat diobati? Baca soal dulu lah, barunya jawabannya. 1. Tuliskan rumusan masalah daftar pertanyaan terkait permasalahan di atas. Apakah kelainan psikologis dapat diobati? Apakah penyebab kelainan kifosis? 3. Apakah yang dimaksud dengan lordosis? Ya. Nomor 2. Buatlah dugaan jawaban berdasarkan rumusan masalah atau daftar pertanyaan yang sudah kalian buat sebelumnya. Nomor 1. Apakah kelainan sklerosis dapat diobati dan apa penyebabnya? Umumnya lingkungan sklerosis dapat diobati tanpa tindakan bedah. Jika kelainan ini diketahui sejak dini dan sudut lingkungan belum terlalu besar, untuk mengurangi risiko terjadinya skoliosis, yaitu lakukan program latihan aerobik dan latihan kekuatan otot inti secara rutin sejak dini. Dan penyebab sklerosis disebabkan oleh proses penuaan sendi-sendi dan ligamen tulang belakang seiring dengan pertambahan usia. Nomor 2. Apa penyebab kelainan kifosis? Disebabkan oleh sikap atau postur tubuh yang buruk dalam jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan lordosis? Apa yang dimaksud dengan lordosis? Adalah kelainan pada tulang belakang di mana tulang punggung bagian bawah melengkung ke dalam secara berlebihan. Untuk soal nomor 3, carilah beberapa kajian literatur artikel yang dapat menjadikan acuan dalam mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Dita A, Dewi B, dan Dita J tersebut, sehingga penyakit sklerosis, kifosis, dan lordosis tersebut dapat dihindari atau disembuhkan. Pengertian sklerosis merupakan kondisi tulang belakang yang melengkung atau menyamping secara tidak normal. Pada penderita sklerosis, lakukan lengkungan tulang belakang bisa melengkung sampai membentuk huruf C atau S. Pengobatannya yaitu menggunakan terapi. Kifosis adalah kondisi di mana tulang belakang membengkok ke arah belakang. Jadi penyakitnya nyeri atau kaku di punggung, kelelahan. Cara menyembuhkannya. Siapa yang jelaskannya? Kurang. Jadi praktikan ya, kalau ada yang jawabnya tidak sama. Rangka tulang tengkorak. Ya. Nomor 1. Ya, tunjuk namanya. Tulang ubun-ubun. Nomor 2. Tulang pelipis. Nomor 3. Tulang tengkorak. Nomor 4. Tulang rahang bawah. Nomor 5. Tulang dahi. Nomor 6. Tulang baji. Nomor 7. Tulang air mata. Nomor 8. Tulang air mata. Nomor 9. Tulang hidung. Nomor 10. Tulang pipi.
Ada konfirmasi? Ada yang beda? Beda. Di nomor 8. Nomor 8 apa kalian? Tulang tapis. Tulang? Ya. Salah. Ini kan tulang tapis. Ya, betul. Jadi nanti kelompok apa satu dan 4 juga bisa memperbaiki yang di APD ya. Terus ada yang beda lagi? Ini sama? Mod? Sama? Ya. Mau 3 tadi apa? Tulang belakang. Betul? Tulang belakang. Tulang belakang, ya. Diperbaiki ya. Terima kasih untuk konfirmasinya dan juga kelompok 4 yang sudah presentasi. Memang kalau kita ini yang jawaban ini sesuai dari kelompok masing-masing. Misalnya kelompok 4 tadi mencari jawabannya sesuai dengan mereka, ini hasilnya. Jadi bisa ada kelompok lain yang berbeda, bisa dikonfirmasi di presentasinya. Supaya nanti kita bisa mencari solusi dari permasalahan yang sudah Bapak berikan di PD tadi. Yang selanjutnya silakan kelompok 4 untuk presentasinya. Sekian kami dari kelompok 4. Jika ada salah kata atau perbuatan kami minta maaf. Terima kasih. Ya, kita sudah menampilkan presentasinya. Jadi Bapak minta nanti dari setiap kelompok, entah itu ketuanya, anggotanya, menyampaikan kesimpulan pembelajaran dan lisan. Aku hari ini belajar tentang apa? Tentang sejarah tadi. Sesuai yang seperti dasarnya tadi. Dua ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rita dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran yang sudah dibahas tadi, kami bisa mengetahui berbagai macam penyakit tulang, seperti kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia yang sudah disebutkan. Itulah retak tulang, patah tulang, layu sendi, dan kelainan pada tulang belakang. Bagaimana cara duduk yang benar dan salah, dan kami mengetahui dampak pada kelainan tulang dan manusia. Dan kami dapat mengerti pengertian dari lordosis, skoliosis, dan kifosis, dan ciri-ciri kelainan dari lordosis juga, dan skoliosis, dan kifosis. Dan kami juga dapat mengetahui tentang tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada. Sekian dari kami kelompok 3. Iya, bagus sekali. Terima kasih untuk pelajaran awal tadi. Jadi dari semua kelompok tadi sudah menjabarkan semua kesimpulannya. Memang dari awal tadi yang segala kelainan, habis itu jenis-jenis penyakit pada tulang, itu yang segala yang apa namanya itu cara mengobatinya itu sudah lengkap disebutkan oleh kelompok 1 maupun 4. Jadi Bapak anggap kalian sudah memahami materi itu hari ini. Tuntas, kalau boleh katakan dari pelajaran tadi sudah tuntas untuk yang sistem tadi. Selanjutnya Bapak minta tadi dikumpulkan ke depan yang APD tadi boleh dikumpulkan ini dari kelompok 1 minta ke depan hasil notnya dan nama temannya. Hanya kelompok 1 tadi lengkap, namanya ini depan ya. Nama pendek aja, ya panggilan. Oh, Pak, selesai. Iya, sini. Ya, kelompok bayar berapa yang baru? Kelompok 4 sudah. Ya, semuanya. Itu sudah semuanya. Oke. Akhir pembelajaran. Mereka sesuai yang Bapak instruksikan. Mari kita. Jadi dari kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti di akhir pembelajaran itu Bapak berikan sebuah reward penghargaan. Bukan berarti yang ini bagus, yang itu belum bagus. Tapi menurut Bapak dari semua penampilan tadi, apa yang sudah kalian kerjakan hari semuanya luar biasa menurut Bapak. Kalau boleh saya sebagai guru, Bapak bangga punya murid seperti kalian. Tepuk tangan untuk semua. Lalu kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berkata ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami boleh mengerjakan semua kegiatan kami dengan baik dan benar. Saat ini Bapak, kami ingin mengakhiri pelajaran kami ini kalau nanti sertai agar boleh berguna hal-hal yang telah dibimbing dan diberikan
pengertian oleh Bapak dan Ibu guru kami. Ini doa kami yang kami bisa sampaikan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Ya, demikian kemudian hari ini Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Jika dari Bapak dalam mengajar, misalkan materi ada yang salah atau ada yang menyinggung, baik Bapak menjelaskan atau menegur kalian tadi, Bapak meminta maaf dari hati Bapak yang paling dalam. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap belajar tentang sejarah tadi, karena kita akan melanjutkan dari nanti di pertemuan yang kedua. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Siap. Oke, thank you. Ya. Kembali.